Isigo motor listrik. Namanya bukan Ecego, tapi Isigo. Cara membacanya, motor yang terjangkau untuk masyarakat luas. Namun kebanggaan masyarakat Indonesia akan motor listrik saat ini memang bukan prioritas para pengguna. Apakah kencang? Apakah nyaman? Apakah jarak tempuhnya sesuai speknya? Nonton video ini sampai habis. Penampilan motor ini luar biasa, unik, kecil, imut, lucu, dan berwarna-warni ceria, sehingga membuat semua orang nengok kalau motor ini lewat. Panel lampunya sudah sangat baik karena menggunakan full LED, sehingga membuat motor lebih menghemat baterai. Kemudian suspensinya, depan sudah menggunakan teleskopik seperti pada motor umumnya. Kemudian belakangnya dengan menggunakan double shock breaker. Ini penting untuk handling suatu motor. Bagaimana dengan remnya? Sangat baik karena sudah dilengkapi dengan sensor pemutus gas yang apabila direm maka kelistrikan gas motor auto ter-cut off dan memberikan perasaan seperti engine brake sehingga menambah daya cengkeraman ban terhadap aspal. Rasanya seperti motor ABS, namun sebenarnya adalah engine brake. Jadi lebih hemat kampas rem. Bagaimana dengan kelistrikannya? Baterainya terletak di bawah jok. Masih terdapat ruang lah buat naruh charger dan jas hujan. Sistem baterainya juga sudah bagus. Satu baterai ini berdaya 1 kWh. Memang 1 kWh ini sangat kecil atau terbilang sekitar Rp1.352. Yang 1 kWh ini dapat menempuh jarak klaimnya 80 km. Kalau bawa 2 baterai bisa menempuh 160 km. Wow, sangat fantastis, sangat jauh dan melebihi jarak motor listrik yang saat ini ada di pasaran. Bentuk kecil, harga yang terbilang cukup murah, sekitar 14 juta on the road Jakarta. Daya baterai ini disalurkan melalui controller yang disalurkan lagi menuju motor listrik yang berdaya 1000 watt yang tersalurkan langsung ke roda belakang tanpa menggunakan rantai ataupun belt, sehingga anti yang namanya rantai putus atau kekencengan, bunyi belt atau memiliki masa umur pakai. Tapi dengan ini kita tidak perlu khawatir akan hal tersebut. Pada Isigo ini menggunakan speedometer yang biasa saja, tapi mewah di mata kami. Ya, jadi keunggulan motor ini tuh selain jarak tempuhnya jauh, takaran baterainya atau ukuran baterainya itu juga dalam bentuk persen. Jadi setiap 1% itu sekitar 700 sampai 1 km, sehingga kita bisa memprediksi dengan baterai 100% kita bisa menempuh jarak berapa kilo. Kalau 1%-nya 700 meter itu kurang lebih dapat menempuh 62 km, tergantung berat badan kita ya. Kalau saya berat badannya kan 82 kilo ya. Oh iya, baterainya itu seperti handphone dari 0 sampai 100%, sehingga kita dapat hitung jarak sesungguhnya. Biasanya sih saya hanya menghabiskan sekitar 50%, dan saya tidak akan menghabiskan hingga 0%. Biasanya 10% mungkin saya off, saya charger. Motor listrik ini berbeda dengan yang lain, karena motor listrik yang lain itu hanya menggunakan 4 atau 5 bar baterai yang kita tidak dapat memprediksi jarak sebenarnya.
Kalau dengan persen 0 sampai 100 berkurang 1%, jadi kita dapat menghitung jarak sebenarnya. Pengalaman saya dari rumah ke kantor dengan jarak 38 km saja itu hanya menghabiskan sebesar 50% baterai. Tidak tentu sih, kadang 53, 52, sisanya kadang 49, tidak menentu, tergantung cara bawa kita berkendara. Kalau saya sih selalu membawa dalam mode sport. Semakin digeber ya semakin boros. Mungkin kalau alon-alon aja bisa jadi lebih hemat atau bisa lebih jauh lagi jarak. Dan selama perjalanan dari rumah ke kantor saya hanya membutuhkan charger selama 3 jam. Tapi dari baterai habis, saya pernah charger itu habis kurang lebih 5 jam. Tapi kabarnya kalau listrik PLN kita di atas 2000 watt maka akan menjadi fast charging, sehingga mungkin akan lebih cepat lagi, atau 3 jam atau 2 jam sudah penuh kembali. Dan listrik yang hanya 450 watt saja sudah dapat mencharger motor ini, karena motor ini hanya membutuhkan daya 250 watt saja. Semakin penuh wattnya akan semakin turun 60 watt, 50 watt hingga 3 watt. Oh ya, kelebihan dari motor ini juga ada aplikasinya. Yang aplikasinya itu kita dapat melihat informasi baterai, suhu baterai, swab baterai. Ini kelebihannya baterainya bisa di swab, bisa ditukar seperti tabung gas. Jadi baterai yang 0% habis, kita bawa ke stasiunnya, kita tukar 100% lagi. Jadi sangat memudahkan tanpa perlu menunggu charger selama 3 jam. Mungkin nanti kita akan tes juga ketika mencharger ini menghabiskan daya berapa rupiah dalam sekali charge. Menggunakan alat tes wattmeter hanya menghabiskan sekitar Rp1.166 saja sekali charge. Sangat murah untuk menempuh jarak 80 km. Yang kalau pakai bensin ya minimal 15.000 lah pakai premium. Nggak tahu kalau Pertalite atau Pertamax. Nggak tahu juga kalau bawanya tarik gas terus. Sangat hemat bukan? Soal kenyamanan, motor ini sangat nyaman karena sangat ringan dibawanya. Bagaimana dengan tenaganya? Wow, sangat kencang. Start awal di lampu merah pasti mudah untuk maju duluan dibanding dengan motor lain. Tapi memang nafasnya pendek. Setelah di atas 60 sudah kehabisan nafas. Ya memang klaim motor ini hanya sampai 60 km per jam. Tapi apa daya, ketika dipakai ternyata bisa melaju top speed hingga 74 km per jam di turunan flyover, 69 km per jam di jalanan datar, 64 km per jam di jalanan bergelombang, dan 60 km per jam di tanjakan flyover. Dan kami dapat berhasil menyentuh angka itu tanpa nunduk atau berposisi seperti biasa. Mungkin saat ini musim angin jadi agak terhambat, tapi apabila tidak ada angin yang berhembus, saya yakin kecepatan bisa bertambah lebih. Namun itu tidak bisa jadi tolak ukur yang akurat, karena itu gaya kami dalam berkendara yang selalu memutar gaspol di mode sport, menjadikan motor ini sangat istimewa di mata kami. Kecil, imut, tapi lincah dan ganas. Nah, jadi untuk motor listrik ini mempunyai keunggulan yaitu engine brake. Jadi ketika kita rem depan, maka rem belakang itu seperti terem juga, yang sebenarnya itu adalah engine brake. Jadi ketika kita rem depan, maka yang tercengkram adalah ban depan dan ban belakang. Itu adalah kelebihan dari motor ini. Kita akan praktek, kita gas, ntar kita lihat. Jadi ketika saya rem depan, ban belakang akan berhenti. Jadi ini sangat menghemat kampas rem dan sangat mencengkram ban dalam aspal. Jadi kita akan praktek gas rem. Ini sih sistem auto tepat sendiri. Nih ya. Berhenti. Gas. Berhenti. Gas. Sambil direm dia nggak akan bisa ngegas. Semua video ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Rumah Berry Production tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat di video ini.
Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel ini apabila belum. Dan berikut nyalakan loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Terima kasih telah menonton.